Allah katakan, "Wama 'alaina illa balagul mubin." Allah katakan di surat Yasin 17, dan kewajiban kami ya, kepada tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ya, dan Allah juga katakan, sesungguhnya engkau Muhammad di surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Muhammad, kata Allah, engkau tuh tidak dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau kasih, yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Allah berikan hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Artinya ada orang yang gak mau menerima hidayah, dan kita gak bisa paksakan. Itu semua udah jarisan Allah. Tujuan dan kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Dan bahkan Nabi di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang dia cintai. Bahkan pamannya Nabi SAW yang mengasuh beliau dari kecil, Ali bin Abu Thalib, nggak mendapatkan hidayah Islam. Beliau wafat dalam keadaan kafir, dan Allah katakan beliau ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah dan berikan punishment yang paling ringan di neraka, yaitu Allah berikan padanya sandal, kedua kakinya dipasangkan sebuah sandal yang sandal itu panas, membuat otaknya mendidih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di sini kita bisa pahami bahwasanya upaya kita melakukan suatu kebiasaan baik itu sudah mendatangkan reward dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik bentuknya ucapan, perbuatan, baik itu dia tampak ataupun yang tidak tampak, yang kita sembunyikan dalam hati kita, yang kita sembunyikan dalam dada kita. Semoga sampai titik ini, semoga teman-teman bisa paham ya, dan selalu recall prinsip-prinsip basic, karena disinilah nanti segala kehidupan kita akan dibangun. Fondasi rumah jelek, ornamen yang mahal, yang megah itu berharga miliar rupiah itu nggak ada gunanya, karena rumah akan runtuh kalau fondasinya nggak bagus. Maka prioritas kita adalah bangun dulu fondasinya yang baik, yang kuat, yang kokoh, baru kita bangun di atasnya bangunan yang indah. Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kita jangan lupa sibuk, jangan sampai kita sibuk pada hal-hal yang receh, tapi kita lupa kepada hal-hal yang basic. Dan teman-teman sekalian, Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingatkan kita bahwa dengan kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang yang banyak, orang di luar sana. Nggak hanya bagi pribadi kita bermanfaat bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi orang-orang di kantor kita, dimanapun kita berada, kita menjadi air mata air yang mengalir memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Dan Nabi katakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling mampu memberikan manfaat paling banyak kepada manusia. Dan Allah juga katakan, dan juga Allah katakan di surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, ketahuilah sesungguhnya kalian tuh cuma berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Artinya manfaatnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain, kepada masyarakat kita, itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, Allah juga katakan, tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, Allah kita bantu teman kita, Allah juga akan berbuat baik kepada diri kita, dan Allah akan bantu juga urusan kita. Ya kan? Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan bantu keperluannya. Mutafakun alaih. Demikian teman-teman sekalian untuk bagian ini. Kita harus ingat, the ultimate human goals kita sebagai seorang muslim dan mukmin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu sendiri adalah segala bentuk ucapan, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu saja kita berubah dari pribadi yang mungkin dulunya jelek, banyak kejelekan kita berangsur berupaya memperbaiki diri kita. Ini satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan semoga ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kedepannya kita menjadi pribadi yang bermanfaat tidak hanya bagi diri kita tapi juga kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, orang-orang di sekitar kita. Baik, kita akan lanjutkan kepada bagian selanjutnya.